Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan doa sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Auditing 2 Bapak Fathur Rahman SE MPD MSI CADE CAAT yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan saya Manjiatur Rafi'ah beserta dua rekan saya Dian Rahma Wijayanti dan Reza Nur Hafifah akan menyampaikan rangkuman materi audit siklus pengeluaran dalam pengujian substantif terhadap saldo utang. Yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha termasuk sebagai unsur utang lancar. Utang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek. Utang lancar digolongkan menjadi 6 kelompok sebagai berikut. 1. Utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong suku cadang dan bahan habis pakai pabrik. Yang kedua, uang jaminan masuk dari pelanggan. Yang ketiga, utang yang timbul dari berlalunya waktu. Yang keempat, utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan ditunjuk sebagai pemungut pajak atau iuran yang lain. Yang kelima, akrual yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan meskipun 1. Jumlah utang tersebut harus ditaksir seperti utang bonus. Yang kedua, kreditnya tidak diketahui seperti utang biaya reparasi untuk produk perusahaan yang dijual dengan garansi. Yang ketiga, utang yang jumlahnya harus diukur dari transaksi sekarang. Misalnya utang sewa, pendapatan yang diterima di muka, utang yang jumlahnya dihitung dari besarnya depresi sumber alam. Yang terakhir yaitu utang lain yang diperkirakan akan dilunasi dalam jangka waktu pendek seperti utang bank, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, utang pajak penghasilan, dan utang dividen. Perbedaan karakteristik utang lancar dengan karakteristik aktiva lancar. Dalam menyajikan aktiva lancar, klien berkecenderungan umum untuk menyajikan aktiva tersebut lebih tinggi dari jumlah yang senyatanya. Cara menurunkan jumlah utang lancar yaitu umumnya dengan cara tidak mencatat utang lancar sehingga terdapat utang yang tidak dicatat pada tanggal neraca. Selanjutnya, dalam menyajikan aktiva lancar, klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar per tanggal neraca. Penyajian penentuan nilai utang lancar tersebut pada tanggal neraca. Perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar adalah yang pertama yaitu pengujian substantif terhadap utang lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Sedangkan pengujian substantif terhadap aktiva lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Kemudian pengujian substantif terhadap utang lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya utang yang belum dicatat. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah penentuan kewajaran nilai aktiva lancar yang dicantumkan dalam neraca. Dalam pengujian substantif terhadap utang lancar, auditor menghadapi data faktoris mengenai kewajiban perusahaan yang terjadi di masa yang lalu, yang dalam jangka pendek harus dilunasi. Jadi, utang lancar memerlukan waktu yang relatif lebih pendek. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang lancar di neraca. Yang pertama yaitu setiap jenis utang lancar harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. 2. Utang kepada perusahaan afiliasi, pemegang saham, dan karyawan perusahaan harus dipisahkan dari utang kepada pihak ketiga yang independen. Kemudian, aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, aktiva dan utang tidak boleh digabungkan penyajiannya dalam jumlah neto. Dan yang kelima, uang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha diantaranya
Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga yaitu membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di dalam neraca. Yang keempat yaitu membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima yaitu membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Prosedur audit awal. Di dalam prosedur audit awal, auditor membuktikan keandalan catatan akuntansi utang usaha yang diselenggarakan oleh klien dengan cara mengusut saldo utang usaha yang dicantumkan di neraca ke dalam akun utang usaha yang diselenggarakan di dalam buku besar, membuktikan ketelitian penghitungan saldo akun utang usaha di dalam buku besar, dan membuktikan sumber pendapatan dan pengkreditan akun utang usaha di dalam buku besar ke dalam register bukti kas keluar dan jurnal penerimaan kas. Selanjutnya yaitu prosedur analitik. Dalam prosedur analitik, auditor menghitung berbagai rasio, tingkat perputaran utang usaha, rasio utang usaha dengan utang lancar, untuk kemudian dibandingkan dengan harapan auditor, misalnya rasio tahun yang lalu, rasio industri, atau rasio yang dianggarkan. Di samping itu, dalam prosedur analitik, auditor membandingkan akun biaya dengan akun biaya yang sama tahun lalu atau biaya yang diselenggarakan untuk mendapatkan indikasi kemungkinan adanya understatement utang lancar. Baik, terima kasih Mbak Reja. Selanjutnya saya akan membahas pembandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan yang pertama, peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, dan salah saji. Yang selanjutnya adalah pengujian terhadap akun rinci auditor. Melaksanakan prosedur audit sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa sampel transaksi utang usaha yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha. Yang kedua, melakukan verifikasi pisah batas transaksi pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Dan yang ketiga, melakukan pencairan utang yang diterima oleh klien dari kreditur. Berikutnya, pengujian terhadap akun rinci. Auditor melaksanakan prosedur audit sebagai berikut. Melaksanakan konfirmasi utang dan melakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari kreditur. Baik, dan yang terakhir adalah memverifikasi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Informasi mengenai hal ini diperoleh audit dengan cara yang pertama, memeriksa klasifikasi utang usaha di neraca. Yang kedua, memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha. Dan yang ketiga, memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. Dan yang terakhir, meminta informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat dan memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang tersebut. Demikianlah ringkasan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.